Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Bro Giring, kemudian juga pembicara-pembicara yang lain yang ada di acara ulang tahun PSI kemarin tentu secara umum disusun ya. Artinya memang dipersiapkan bahwa kemudian di dalam teks itu ada improvisasi itu biasa lah ya kalau kita bicara, karena Bro Giring juga tidak 100% baca teks gitu, tapi inti dari apa yang disampaikan oleh Bro Giring itu sudah dipersiapkan dan memang secara sadar dibuat oleh PSI. Tanggapan saya terhadap saudara Giring, begitulah seorang pecundang berbicara. Dia selalu biasa berbicara sendiri, tetapi ketika Dan saya pribadi mau mengatakan begini, sesungguhnya kalau kita lihat judulnya ya, PSI serang Anies, upaya jegal 2024. Kalau boleh sih judulnya saya revisi gitu, boleh nggak? PSI serang Anies, upaya menaikkan suara 2024 gitu. jika diminta beradu argumentasi, pasti dia menghindar. Itu satu. Yang kedua, tidak ada korelasi apa yang dia katakan di depan, bahkan di depan Presiden, terhadap proyeksi masa depan PSI. Sesungguhnya kalau sebagai partai dia berbicaranya kan seharusnya proyeksi ke depan. Pura-pura peduli adalah kebohongan. Terlepas dari apa yang disampaikan Bro Giring 2 hari lalu ya, kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh PSI selama ini, termasuk apa yang disampaikan oleh Bro Giring tentang Pak Anies pembohong beberapa waktu yang lalu, itu sebetulnya berdasarkan data semua gitu. Artinya kita tidak pernah tidak pernah membenci Pak Anies sebagai sosok pribadi ya, kita baik-baik aja dengan Pak Anies sebagai. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Buntut pidato penuh kebencian Ketum PSI, tenggelamkan partai 0, trending topik. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesa, tagar tenggelamkan partai 0, ramai diperbincangkan warganet Twitter pada Sabtu 25 Desember. Tagar tersebut bahkan menjadi trending topik sejak Jumat pagi 24 Desember. Pantauan redaksi kantor berita politik Ermol di media sosial Twitter, mayoritas warganet yang mengaungkan tagar tersebut mengaitkan dengan pidato Ketua Umum PSI, Giring Ganesa baru-baru ini yang disampaikan di depan Presiden Joko Widodo. Salah satu yang disorot warganet adalah pernyataan mantan vokalis grup band DG yang menyebut masa depan Indonesia suram apabila dipimpin oleh seorang presiden pembohong dan sosok yang intoleran. Tak dijelaskan secara gamblang sosok yang ia maksud. Giring hanya mengatakan bahwa sosok itu merupakan orang yang pernah dipecat Presiden Jokowi dalam pemerintahan. Merespon pernyataan tersebut, warganet justru menyarankan kepada PSI untuk melakukan aksi nyata agar mendapat simpati rakyat. Bahkan ada pula yang mengubah akronim PSI menjadi PNI dengan tetap menggunakan lambang partai yang gagal lolos ke Senayan pada pemilu 2019 tersebut. Kata Bro Lurah Istana, Partai Serodok Indonesia akan menjadi partai besar ke depannya. Besar bohongnya, tagar tenggelamkan partai 0, tulis akun @thebossgang dengan menyertakan gambar mirip lambang PSI dengan akronim Partai 0, Indonesia. Mencari popularitas itu tidak dengan cara seperti ini. Rakyat sudah cerdas, tidak termakan kampanye negatif tagar tenggelamkan Partai 0, tulis akun @rike_sam. FPI tuntut pembebasan Habib Rizik DKK di gedung DPRD. Ingatkan pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Kota Makassar menggeruduk kantor DPRD Sulawesi Selatan Jumat 24 Desember 2021. Berjumlah sekitar 30 orang, para anggota FPI menuntut pembebasan Habib Rizik, Munarman, dan Habib Hanif. Setelah tuntutan ini kami bacakan, maka saksikanlah wahai seluruh rakyat Indonesia. Duhai Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan kami yang Maha Keras siksaan dan balasannya, kata Ketua Tanfizi Sulawesi Selatan Faisal Silenai.
Kemudian dia mengatakan, jika seluruh pejabat pemerintah tidak mengindahkan tuntutan mereka, maka pihaknya akan lepas tangan terhadap semua kezaliman yang ada. Apabila semua stakeholder DPR, MPR RI, Presiden dan Wakil Presiden RI, Kapolri, Panglima TNI, Mahkamah Agung RI, seluruh ulama, Habib, Al-Satid yang berada bersama penguasa tidak mengindahkan tuntutan kami, maka kami berlepas tangan terhadap semua kemaksiatan dan penzaliman ini. Begitulah lanjutnya. Selain itu, ia juga mengajak kepada seluruh stakeholder, termasuk Presiden dan Panglima TNI agar segera bertaubat. Kami pengurus DPD Front Persaudaraan Islam Provinsi Sulsel mengajak seluruh stakeholder di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini agar segera bertaubat. Ibu Faisal. Menurut Faisal, melihat situasi alam yang memburuk itu merupakan tanda-tanda kemurkaan Allah, sehingga kata dia perlu diadakan taubatan nasuha secara nasional. Sebelum terlambat, melihat situasi alam yang menjadi tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara berlangsung saat ini. Dilansir melalui trotoar.id, Kepala Badan Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran DPRD Sulsel, Tenri, menanggapi bahwa pihaknya akan menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan. Apa yang menjadi tuntutan dari bapak-bapak, insya Allah kami akan sampaikan kepada pimpinan dan anggota Dewan, ungkap Tenri. Habib Rizik Syihab kumandangkan pesan jelang perayaan Natal oleh umat Nasrani di Indonesia. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, ex-imam besar FPI itu mempersilahkan bahwa umat Nasrani untuk merayakan hari besar itu dengan gembira. Silakan pasang atribut Natal di rumah warga Nasrani dan semua gerejanya. Kami umat Islam tidak akan mengganggu, kata Habib Rizik. Namun demikian, dia mengingatkan beberapa hal yang disebutnya sebagai permintaan umat Islam. Yang pertama, Habib Rizik meminta agar masyarakat Muslim tidak diikutsertakan dalam perayaan Natal. Kedua, jangan ajak Muslim pakai atribut Natal apalagi memaksa, ucap Habib Rizik yang ditirukan Aziz Yanuar. Sementara pesan terakhir dari ulama kontroversial itu yakni tidak pasang atribut Natal secara berlebihan di tempat umum dalam wilayah mayoritas Muslim. Ayo jaga toleransi tanpa natalisasi umat Islam, kata dia. Habib Rizik Syihab sendiri saat ini berada di balik jeruji besi di rumah tahanan Bareskrim Polri. Dia menjalani hukuman atas 3 kasus hukuman pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukannya akhir 2020 lalu saat kembali dari Arab Saudi. Sementara Front Pembela Islam, ormas bentuknya, telah dibubarkan pemerintah di Desember 2021. FPI juga dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Ex-imam besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab menyampaikan pesan terbaru kepada umat Nasrani yang merayakan Natal 2021. Pesan ini disampaikan melalui kuasa hukumnya, yakni Aziz Yanuar. Habib Rizik yang saat ini berada di dalam penjara mempersilahkan umat Nasrani merayakan Natal dengan bergembira. Silakan pasang atribut Natal di rumah warga Nasrani dan semua gerejanya. Kami umat Islam tidak akan mengganggu, ujar Habib Rizik sebagaimana pesan yang diteruskan Aziz Kamis 23 Desember. Menurut Habib Rizik, ada 3 permintaan dari dia yang mewakili umat Islam. Pertama, jangan ajak Muslim untuk merayakan Natal. Kedua, jangan ajak Muslim pakai atribut Natal, apalagi memaksa. Terakhir, jangan pasang atribut Natal secara berlebihan di tempat umum dalam wilayah mayoritas Muslim, kata Habib Rizik. Dia juga mengingatkan semua pihak untuk menjaga toleransi antara Muslim dan Nasrani. Penghargaan khusus untuk Habib Rizik itu diumumkan langsung oleh ahli hukum tata negara Refli Harun dan tokoh Tionghoa Leo Sungkarisma. Refli Harun mengatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan kepada Habib Rizik lantaran pendiri FPI itu telah berjuang menggalang persatuan umat demi keutuhan NKRI. Refli mengatakan bahwa yang pertama kali menandatangani penghargaan itu dirinya, kemudian dilanjut oleh 4 tokoh lain.